Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, pagi hari kita meneruskan membaca hadis subuh yang lalu, masih berkaitan dengan al-janaiz. Al-janaiz adalah bab tentang mayit, tentang orang yang mati itu ya. Wa anhu qala Rasulullah SAW, man syahidal janajah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani, qala mislul jabalainil azimaini, muttafaqun alaih. Wali Muslim hatta tu'du'a bil lahdi. Dan daripadanya, dari jenazah, jadi jenazahnya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa hadir di satu jenazah hingga ia sholatkan dia, maka adalah baginya ganjarannya 1 qirot. Dan barang siapa menghadirinya hingga ditanam, maka adalah baginya 2 qirot. Ada orang bertanya, apa dia 2 qirot itu? Sabdanya, seperti 2 gunung yang besar. Nah ini muttafaqun alaih, tetapi bagi Muslim hingga ditaruh jenazah itu di lahan. Nah itu. Di sini menjelaskan bahwa barang siapa yang hadir di satu jenazah hingga ia menyolatkan dia, nah itu. Ada tetangga nih meninggal atau kawan wafat, nah itu. Dan kita ingin menyolatkan dia, ingin hadir di keluarga yang sedang kena musibah, kemudian hadir dengan ikut belasungkawa biasanya gitu, kemudian ikut nyolatkan, maka itu ganjarannya 1 qirot. Nah, dan barang siapa yang menghadirinya hingga ditanam, tidak hanya menyolatkan tapi ikut ke makam, ikut menyaksikan, menidurkan, menurunkan mayit ke dalam lubang lahan. Nah itu. Nah ketika hadir di situ sampai ya ditanamnya di situ, maka dia mendapatkan 2 qirot tuh. 2 qirot. Ada orang bertanya, apa dia 2 qirot itu? Sabdanya, seperti 2 gunung yang besar. Artinya orang yang ikut ya, ikut menguruskan, ikut menyolatkan sampai nganter ke tempat peristirahatan terakhir, maka dia mendapatkan 2 qirot. Dan ditanya, itu qirot itu apa? 2 qirot itu? Jawabannya seperti 2 gunung yang besar. Artinya pahala orang yang menyolatkan dan yang menghantarkan sampai masuk ke lubang lahat, nah itu mendapatkan pahala 2 qirot. Nah, 2 qirot dikatakan tadi, yaitu besarnya pahala
seperti gunung yang besar. Ini bagi orang-orang yang mungkin punya kesempatan hadir, punya kesempatan mengantar dan peluangnya ada. Nah, itu sebaiknya memang kita untuk meraih 2 qiraat tersebut gitu. Dan kalau orang sudah tahu ini ada yang meninggal, aduh saya kalau nggak ikut menyolatkan ini nggak kebagian apa-apa nih gitu. Atau misalnya saya hanya bisa menguburkan saja, tidak nyolatkan. Nah, mungkin orang berpeluang untuk mengambil kesempatan yang sesuai gitu. Tapi sebaiknya memang sampai menguburkan. Menguburkan tidak bisa, ya sekurang-kurangnya dia menyolatkan. Di menyolatkan itu memang amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kesempatan, sehingga pahalanya digambarkan dengan 2 qiraat tadi. Kemudian walil Bukhari aidon min hadisi Abi Hurairah man tabi'a janazata muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'aha hatta yusalli 'alaiha wa yubrago min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mislu jabali Uhudin. Nah ini. Dan bagi Bukhari lagi dari hadis Abi Hurairah, barang siapa turut jenazah muslim karena iman dan karena hendak cari ganjaran, dan ia besertanya hingga disolatkan dan selesai ditanam, maka sesungguhnya ia kembali dengan membawa ganjaran 2 qiraat. Sedang tiap-tiap qiraat seperti gunung Uhud. Nah ini gunung Uhud di mana? Gunung Uhud di Labdainya. Gunung Uhud di Madinah. Di gunung Uhud itu gunung yang menyatu. Ini menyatu, gunung itu bersambung-sambung itu. Jadi dari tempat kita misalnya istirahat, kemudian diajak ziarah ke makam para syuhada di Uhud tuh. Ada berapa di situ? 70 syuhada yang ditanam di situ, yang dikubur di situ. Dan orang Islam itu kan di situ hadir dan mendoakan mereka. Nah, di atasnya itu kelihatan itu gunung Uhud, gunung yang terus berjejer ya. Uhud jadi menyatu gitu. Nah, di sini dikatakan menurut hadis Bukhari, orang yang ikut menyolatkan dan ikut menguburkan gitu, maka pahalanya 2 qiraat. Sedang tiap-tiap qiraat seperti gunung Uhud. Nah, ini digambarkan pahalanya seperti gunung Uhud, gunung yang besar, supaya umat muslim, orang yang beriman, bila ada yang wafat tidak cuek. Nah gitu ya, tidak cuek, tapi ikut hadir, melayat gitu ya. Kemudian disolatkan, gimana ini jam berapa menyolatkan. Nah gitu. Jadi semuanya peduli kalau ada yang meninggal dunia. Kenapa? Karena kita pun bakal meninggal dunia. Cuman niatnya jangan salah gitu ya. Ikut nyolatkan ke sini, ya mungkin saya juga nanti kan kalau meninggal harus ada yang nyolatkan, maka saya sekarang ikut di sini. Itu kadang-kala orang suka salah kaprah gitu. Menyolatkan itu bukan karena saya nanti mati ada yang menyolatkan. Pokoknya saya ingin meraih ganjaran dengan sholat ini sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Nah itu dengan pahala yang disebutkan seperti gunung Uhud, pahala yang digambarkan dengan gunung yang besar dan bersatu satu sama lainnya gitu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Salim nih, dari bapaknya, bahwasanya ia lihat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan Umar berjalan di hadapan jenazah. Diriwayatkan dia oleh 5 dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban, dan
diilatkan dia oleh Nasai, dan satu golongan dengan sebab kemursalannya. Jadi ketika sholat itu, ketika membawa jenazah gitu, itu posisi Nabi dengan para sahabat tadi ada di depan gitu. Kemudian dari Ummi Atiyah, ia berkata, kami dilarang dari mengikut jenazah tetapi tidak dikeraskan atas kami. Nah, itu disebutkan di sini, kami dilarang dari mengikut jenazah tetapi tidak dikeraskan atas kami. Jadi mengikut jenazah teh, jadi nuturkeun jenazah gitu di belakang gitu. Kan kadang-kala jenazah didahulukan gitu ya, kemudian orang-orang mengikuti di belakang. Nah di sini dilarang gitu. Tetapi di sini larangannya tidak kuat gitu. Tidak dikeraskan, bukan tidak kuat tetapi tidak dikeraskan atas kami. Jadi mungkin di situ yang punya peluang kesempatan bisa memilih kalau mengantar jenazah posisinya apakah di belakang jenazah atau di depan jenazah. Larangan Rasulullah SAW akan perempuan turut jenazah itu, itu sudah terang menurut hadis ini dan lainnya. Paham Ummu Atiyah tentang keras tidaknya larangan itu belum tentu betul. Jadi Nabi di depan katanya, kemudian ada larangan. Nah menurut Ibnu Atiyah itu belum tentu betul katanya. Ada orang yang ataupun orang ya, ada orang riwayatkan bahwa ketika di satu jenazah Umar lihat seorang perempuan, lalu ia berteriak, maka Rasulullah bersabda, biarlah ya Umar, tetapi belum terang cerita ini gitu. Apakah perempuan itu hendak turut jenazah sampai ke kubur, ataukah ia turut itu lantaran pergi ke satu tempat di jurusan itu. Teguran Umar itu menunjukkan memang sudah ada larangan perempuan mengikuti jenazah. Jadi perempuan itu dilarang mengikuti jenazah, artinya hadir di pemakaman gitu ya. Kenapa? Karena perempuan itu ya beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin agak tegar gitu ya. Kalau perempuan itu lemah, bisa jatuh ataupun bisa apa yang terjadi karena ketidaksanggupannya melihat kejadian ini gitu. Maka tadi dilarang untuk hadir di dalam pengantaran kemudian memasukkan jenazah. Tapi sekarang kelihatannya ini istrinya itu ikut. Kalau ada suaminya meninggal ikut itu, menyaksikan, mengamati, dan mungkin membayangkan perjalanan puluhan tahun aku hidup, hari ini dipisahkan. Kemudian kelihatan ke dalam. Nah ini juga di dalam hadis lain nanti akan menemukan hal itu menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kemudian itu menunjukkan juga bahwa perempuan yang terlihat di situ hanya seorang saja. Ini pun menandakan terlarang perempuan ikut jenazah ke kubur. Tuh gitu. Jadi tidak diperkenankan. Apalagi kalau orang yang sudah berangkat haji gitu, atau umroh ya, kalau ingin melihat bagaimana pengurusan jenazah di situ, itu lebih serius gitu ya. Kemudian kalau membawa jenazah itu dengan setengah lari gitu. Dan di situ tidak ada perempuan yang ikut di situ. Dan menerima bela sungkawa itu di daerah kuburan itu ada semacam bangunan gitu. Selesai menguburkan, kemudian keluarganya itu berdiri di tempat yang sudah disiapkan, kemudian orang-orang itu bertakziah di situ sambil mengucapkan ya macam-macam ungkapan berupa doa gitu. Nabi disuruh ya, Nabi SAW suruh Umar, bukan suruh Nabi SAW, suruh Umar biarkan itu bisa jadi lantaran tahu bahwa perempuan itu akan ke satu tempat lain,
tidak akan turut jenazah ke kubur. Jadi ada perempuan ya ditegur oleh Umar, jangan ikut. Nah, kata Rasul biarkan aja, mungkin dia mah tidak akan ke kuburan gitu. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang membedakan tempat perempuan di rumah, di masjid, di musola, di perjalanan umum, di waktu mubayya'ah dan lainnya gitu, dapat kita pastikan bahwa larangan itu sudah pada tempatnya. Tetapi menurut Ibnu Majah bahwa perempuan yang Umar marah dan berteriak itu ialah lantaran ia menangis, bukan lantaran turut jenazah. Dan menurut Nasai bahwa ada seorang dari keluarga Nabi Sallam wafat, lalu perempuan-perempuan berkumpul dan menangis, maka Umar larang mereka dan halau mereka. Maka di dalam doa riwayat itu Nabi berkata, biarkanlah ya Umar, karena mata menangis, hati duka cita, kejadian masih baru. Nah, jadi kalau ada yang menangis biarkan aja gitu. Jangan nangis, biarkan aja. Karena nangis di situ mungkin nangis yang keluar dari perasaan yang paling dalam, yang tidak bisa ditahan. Dan kalau sudah menangis nanti selesai dan tidak terjadi apa yang seperti di awal. Nah itu. Nah jadi hadis yang mengungkapkan tentang wanita yang ditegur oleh Umar, biarkanlah ya Umar, karena mata menangis, hati duka cita, kejadian masih baru anyar kene gitu. Dari dua riwayat itu tidak terlihat perempuan boleh turut jenazah. Kemudian an Abi Sa'idin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul janazah faqumu paman tabi'aha fala yajlis hatta tud'a. Dari Abi Sa'id bahwasanya Rasulullah telah bersabda, apabila kamu lihat jenazah, hendaklah kamu berdiri. Tuh. Tetapi barang siapa menurutnya, maka janganlah ia duduk hingga diletakkan dia. Nah ini, sehingga dia jenazah diletakkan. Nah, jadi kalau ada ambulan lewat misalnya, atau orang yang memikul keranda kita tahu di depan mata kita, nah itu Rasul menganjurkan supaya berdiri gitu. Berdiri sebagai penghormatan mungkin kepada jenazah yang akan lewat, akan menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dari Abi Ishaq bahwasanya Abdullah bin Yazid masukkan mayit dari jurusan kaki kubur, dan ia berkata ini menurut sunnah. Dari Abi Ishaq ini bahwasanya Abdullah bin Yazid masukkan mayit dari jurusan kaki kubur. Ini apa maksudnya? Dan ia berkata ini menurut sunnah katanya. Jadi ada penjelasan tentang bagaimana memasukkan mayit ke dalam kubur. Nah itu. Apakah dari situ kepala dulu atau dari sini kaki dulu gitu. Biasanya dari mana? Dari selatan. Dari selatan dimasukkan ke dalam kubur, kemudian di situ ya kalau dari selatan mungkin yang duluan yang sama-sama masuk itu kalau tinggi bisa kepalanya dulu gitu, ataupun bisa bareng. Nah itu. Nah ini beberapa hadis yang menerangkan tentang bagaimana adab-adab ngurus mayit, hadir di tempat keluarga yang mendapatkan musibah, bahkan juga dianjurkan untuk sholat jenazah kalau ada waktu mengantarkan ke tempat kuburan.
Mudah-mudahan pengajian ini menjadi tambahan informasi di hari ini, dan mudah-mudahan kita tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni, cita-cita dikabul, urusan-urusan dibuka pintu jalan keluarnya, keluarga kita keluarga yang sehat walafiat, keluarga yang mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.